Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan permata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita tentang dua orang pengusaha yang saling bersaing. Jika salah seorang membeli sebuah komputer baru, yang lain membeli 2 buah. Jika salah seorang memberi 1 telepon seluler yang baru, yang lain membeli 2 buah. Jika seorang yang lain membangun sebuah gedung, yang lain membangun 2 buah gedung. Pada suatu hari, malaikat mendatangi salah satu dari mereka dan menawarkan, "Kamu boleh minta apa saja yang engkau inginkan, dan engkau akan mendapatkannya. Namun, sainganmu akan mendapatkan 2 kali lipat dari apa saja yang engkau minta." Orang itu bertanya, "Maksud Anda, jika saya minta uang sebanyak 1 miliar rupiah, apakah saya akan mendapatkannya?" "Ya, engkau tentu akan mendapatkannya, tetapi sainganmu akan mendapatkan 2 miliar rupiah. Jawab malaikat. "Kapan saya harus memberi jawaban?" tanya si pengusaha. "Saya akan kembali besok pagi dan meminta jawabanmu." Malam itu si pengusaha gelisah, tetapi pagi hari ketika malaikat datang kembali, ia telah menyiapkan jawabannya. "Saya minta agar," katanya, "satu mata saya buta." Para saudara, iri hati dan persaingan ditemukan di mana saja orang berada. Kita juga menemukan sikap iri hati di antara murid-murid Yesus dalam bacaan tadi. Mereka mau menguasai kasih Allah yang membebaskan dan menjadikan diri mereka pengantara tunggalnya. Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita."
Menarik sekali bahwa Yohanes, murid yang dikasih itu, rasul yang baik, mengemukakan hal ini. Penginjil Markus dalam kisah sebelumnya menceritakan tentang seorang ayah yang meminta para murid Yesus supaya anaknya dibebaskan dari roh yang membisukan. Ayah yang gelisah itu mengatakan kepada Yesus, "Saya telah meminta murid-muridmu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya." Para murid yang sudah kesal karena gagal mengusir setan, sekarang melihat orang luar dengan sukses mengusir setan atas nama Yesus. Lalu mereka iri hati karena orang itu berhasil, sedangkan mereka gagal, dan mereka berharap agar Yesus menolak mengakui orang itu dan bahkan menghukumnya. Seakan-akan harga diri mereka akan dikuatkan jika orang luar itu ditolak. Tetapi Yesus tidak terancam oleh kebaikan yang ada di luar lingkarannya sendiri. Ia tidak mencoba untuk menguasai perbuatan-perbuatan baik itu. Ketika Yesus menolak mengurung kebaikan, Ia mengundang murid-muridnya yang rapuh dan gelisah kepada pengertian yang lebih luas, kepada suatu pengakuan akan kebaikan Allah, dimanapun kebaikan itu ditemukan. Maksud kedatangan Kristus tidak dapat tercapai bila kita menolak cara lain untuk menuju kepada Allah. Kita semua dapat bangga atas kebaikan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas kita tanpa menjelekkan karya baik dari mereka yang seperti ungkapannya Yohanes, bukan salah satu dari kita. Para saudara, sering iri hati dan benci juga menguasai kita. Tidak jarang kita juga menjadi iri dan bahkan benci dengan rekan-rekan sepelayanan, manakala mereka lebih berhasil atau lebih terkenal dari diri kita. Maka melalui bacaan tadi, kita diajak untuk kembali mengolah hati kita. Jika doa-doa kita terutama ditujukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, maka kita akan menjadi iri hati terhadap mereka yang kelihatannya mendapat lebih banyak dari kita. Tetapi jika kita dapat berdoa dengan hati yang terbuka, hanya berada di hadirat Allah dengan kepercayaan penuh syukur, kita dapat menjadi orang yang terbuka dan dapat bersukacita ketika melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan bagi banyak orang. Sikap ini juga akan membantu kita untuk menjadi lebih rendah hati dan sama-sama belajar untuk mengembangkan cinta kasih. Bila tidak, sikap benci, iri hati, permusuhan akan tetap menguasai hati kita, dan itu sungguh membuat kita amat menderita. Kalau hati kita masih dikuasai rasa iri dan benci, maka kita tidak hanya merusakkan orang lain, membatasi ruang geraknya, tetapi juga memenjarakan diri kita sendiri. Maka marilah kita mengolah hati kita dan mohon rahmat Tuhan agar kita mampu mensyukuri talenta dan anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana Tuhan juga memberikan kepada orang-orang lain.
Kita diundang untuk bersikap besar hati dan turut bersukacita melihat keberhasilan orang-orang lain. Dengan demikian, kita akan dimampukan mempersembahkan setiap pekerjaan dan pelayanan kita kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Amin.